Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 43. Apakah isi pasal kepercayaan ketiga? Pasal kepercayaan ketiga mengakui kepercayaan kepada Roh Kudus, yaitu pribadi ketiga kealahan. Begitu juga kepercayaan kepada gereja, persekutuan para suci, dan keselamatan selanjutnya. Adapun bunyi pasal kepercayaan yang ketiga adalah, saya percaya kepada Roh Kudus, gereja yang tunggal, yang kudus, yang umum, dan yang rasuli, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa-dosa, kebangkitan orang-orang mati, dan kehidupan yang kekal. Pada bagian sebelumnya kita telah membahas sebagian dari uraian pasal yang ketiga ini. Kita akan melanjutkan dengan membahas tentang sifat-sifat gereja. Yang pertama, gereja adalah tunggal. Kenyataan bahwa gereja Kristus adalah tunggal berdasarkan pengakuan kepada Allah yang tunggal. Allah Bapa adalah pencipta. Yesus Kristus adalah satu-satunya kepala gereja. Ia adalah satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Roh Kudus bekerja di dalam gereja dan memenuhi para percayawan dengan pengetahuan akan kebenaran. Kemudian sifat gereja yang kedua, yaitu gereja adalah kudus. Kekudusan ini telah diberikan kepada gereja oleh Allah. Hal-hal yang kudus dinyatakan misalnya di dalam sakramen-sakramen dan Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Sifat gereja yang selanjutnya adalah bahwa gereja itu bersifat umum. Dalam bahasa Yunani disebutkan dengan kata Katolik. Keumuman atau kekatolikan gereja menunjuk bahwa gereja mencakup semua. Dengan kata lain, bahwa gereja jauh melampaui segala sesuatu yang dapat dialami oleh manusia. Kehendak umum dari Allah untuk menyelamatkan terdapat pada ungkapan langsung di dalam gereja, dan karena itu mencakup kedua dunia, baik dunia ini maupun dunia yang akan datang, baik yang lampau maupun yang sekarang. Gereja bahkan mencapai masa yang akan datang dan mengalami kerampungannya di dalam ciptaan yang baru. Kemudian sifat gereja berikutnya adalah rasuli. Kerasulan dari gereja memiliki aspek yang berhubungan dengan isi dan aspek yang berhubungan dengan pribadi. Pertama, gereja adalah rasuli karena Injil, perihal kematian, kebangkitan, dan kedatangan Kristus kembali diberitakan di dalam gereja seperti yang dikhotbahkan oleh para rasul awal. Kedua, gereja adalah rasuli karena jawatan rasuli sesuai dengan sejarah ternyata di dalam para rasul yang bekerja di dalam gereja pada masa sekarang. Dalam kenyataan sejarahnya, gereja tidak akan sepenuhnya dapat memenuhi standar ketunggalan, standar kekudusan, keumuman, dan kerasulannya.
Hal ini antara lain juga karena orang-orang yang aktif di dalamnya tunduk pada dosa. Meskipun ada kekurangan-kekurangan ini, gereja Kristus tidaklah tetap tidak kelihatan atau tidak dapat dicapai. Gereja ini dapat dialami paling jelas di mana ada jabatan rasul, pemberian ketiga sakramen untuk yang hidup dan yang mati. Demikian juga pemberitaan yang benar perihal firman. Disinilah pekerjaan kelepasan Tuhan untuk mempersiapkan pengantin perempuan Kristus untuk perjamuan kawin di surga didirikan. Meskipun semua percayawan mengambil bagian dalam kekudusan gereja, namun pengertian yang lebih sempit, persekutuan orang-orang kudus memiliki suatu dimensi eskatologis. Persekutuan ini terdiri dari mereka yang terbilangkan pada pengantin perempuan Kristus. Jadi mereka baru akan ternyata pada saat kedatangan Kristus kembali. Tetapi dalam pengertian yang lebih luas, persekutuan orang-orang kudus juga memiliki suatu dimensi masa sekarang. Persekutuan ini terdiri dari semua yang menjadi bagian dari gereja Kristus. Pada akhirnya, persekutuan orang-orang kudus akan ternyata dalam kesempurnaan yang penuh di dalam ciptaan yang baru. Kesempatan untuk pengampunan dosa-dosa yang telah diciptakan oleh kurban Kristus juga merupakan objek pengakuan. Pembebasan mendasar dari kuasa dosa terjadi melalui baptisan kudus dengan air, di mana dosa asal dihapuskan. Pasal kepercayaan ketiga ini berakhir dengan dua harapan eskatologis, yaitu berkenaan dengan kebangkitan orang-orang mati dan kehidupan yang kekal. Kepercayaan pada kebangkitan Yesus dan kebangkitan orang-orang mati yang didasarkan atasnya adalah keyakinan iman Kristen yang penting. Kebangkitan orang-orang mati mengacu pada kenyataan bahwa mereka yang telah mati di dalam Kristus akan menerima tubuh yang dimuliakan, yang melaluinya mereka dapat ambil bagian dalam kemuliaan Allah. Pasal kepercayaan ketiga diakhiri dengan suatu pandangan kepada kehidupan yang kekal, yang berarti persekutuan yang tiada henti dengan Allah di dalam ciptaan yang baru. Demikianlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita, menuntun kita untuk dapat kita menemukan segala kebaikan surgawi melalui firman-Nya. Sampai jumpa. Amin.